Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan baik yang muda maupun yang tua, baik yang sehat maupun yang sakit, tetap diberikan kesempatan untuk masih hidup sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah mubarakah ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sebagai uswatun hasanah rahmatul lil alamin, yang dimana sunnah Nabi itu kita sebagai contoh untuk senantiasa melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan saya bisa ngobrol atau diskusi dengan bapak-bapak jamaah yang sempat hadir di majelis ini. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ustadz telah memberikan saya kesempatan berbicara di sini selama 10 menit. Insya Allah tema kali ini kita akan membahas tentang apa makna hidup yang sebenarnya. Ya, terkadang kita berpikir ada anak-anak, ada masa muda, ada orang tua, bahkan kita berpikir kita hidup ini untuk apa, ya kan? Terkadang kita sholat adalah untuk kehidupan sholat, betul. Kita hidup untuk zakat, betul. Kita hidup untuk bekerja, betul. Tapi bagaimana kehidupan kita terarah, ya kan? Hidup memiliki sebuah tujuan. Hidup tanpa tujuan adalah hampa. Bagaikan air begitu tenang tanpa aliran arus sungai yang begitu dalam. Jadi semakin dalam kehidupan, semakin dalam ilmu pengetahuan, maka dia tahu arti kehidupan. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingati kepada seluruh hambanya. Quran surah Al-Hujurat kurang lebih yang berbunyi wa ma khalaqtu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Aku, kata Allah. Jadi makna hidup yang sebenarnya itu adalah ibadah. Bagaimana kita belajar ibadah, ya. Kita bisa lihat Bapak-bapak, apa itu ibadah? Ada yang mengatakan sholat, ya betul ibadah. Ada yang mengatakan saya memiliki keluarga, saya memiliki anak, apakah termasuk ibadah? Termasuk ibadah. Karena kenapa? Ibadah itu ada dua macam. Yang pertama itu ibadah kewajiban, ya, bapak-bapak. Yang kedua ibadah sunnah, ya, dijadikan sunnah atau dijadikan sebuah amalan. Yang dimana itu ibadah kewajiban adalah kita melaksanakan sholat, berpuasa, zakat, haji bila mampu, itu termasuk ibadah mahdah, ya, mahdah. Dan adapun ibadah yang gair mahdah, bagaimana itu? Nah itu kita niatkan dari rumah, ya Allah, saya berjalan dari rumah, niat menghadiri majelis-Mu ya Allah, apalagi datang ke majelis ini, itu termasuk ibadah. Kenapa demikian? Di dalam hadis riwayat Arba'in An-Nawawi, hadis kedua dikatakan innamal a'malu binniyat, ya. Artinya sesungguhnya niat amal perbuatan kita itu tergantung dengan niat, ya. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, kalau misalkan Rasulullah itu sebagai contoh uswatun hasanatun rahmatan lil alamin. Jadi, kalau misalkan kita berpikir untuk apa kita diciptakan di dunia ini, ada satu, ibadah. Dan kita memiliki dua poin apa? Ibadah mahdah dan ibadah gair mahdah, ya. Nah, ibadah mahdah itu kita sholat, nah itu mahdah, itu adalah kewajiban kita. Ibadah gair mahdah adalah ibadah yang kita niatkan untuk beribadah. Bagaimana Ustaz kalau misalkan kita mengaji? Itu ibadah juga. Selama niatnya baik, maka pahalanya juga baik. Kalau misalkan kita beribadah untuk bersedekah orang, baik. Walaupun kita tersenyum, kenapa tersenyum itu ibadah? Tabassumuka fi wajhi akika sedekah, ya. Kalau misalkan kita ketemu saudara, Haji, ibadah.
termasuk senyum. Karena itu termasuk ibadah. Ketika kalau misalkan kita duduk-duduk di sini dan kita ketemu orang, dia dalam keadaan gundah, ketika makan sedih dia rasakan, dia bilang, "Haji, apa kabar?" Dia merasa senang, itu termasuk ibadah. Di mana seseorang merasakan dia kebahagiaan ketika kehadiran kita, itu ibadah. Ya. Jadi 2 poin yang insya Allah pada kesempatan kali ini 10 menit ya Pak. 10 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ibadah. Yang pertama tadi, ibadah mahdah adalah ibadah kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, rukun Islam, rukun iman juga termasuk, itu ibadah mahdah. Ibadah ghairu mahdah, selama kita niatkan kebaikan, insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bertemu lagi dalam diskusi Islami. Dan topiknya hari ini adalah ibadah ya. Ya. Kehidupan. Tadi Ustaz sudah mengungkapkan ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup ini sesungguhnya intinya itu adalah ibadah. Ya. Dan ibadah tentu luas maknanya ya. Luas. Semua kebajikan itu masuk ibadah. Baik itu kebajikan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Bahkan mengampuni orang, memaafkan orang itu termasuk kebaikan. Ya, in tubdu khairan au tufuhu au tafu an su'in fa innallaha kana afwan qadira. Ya, apabila engkau berbuat kebaikan baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi atau kamu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Nah itu. Jadi kembali ke nawaitunya, kalau kita ingin membuat sesuatu yang penting nawaitunya itu baik, insyaallah dapat pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan ya, dan teladan yang sebaik-baiknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak bisa keluar dari situ. Termasuk juga otak kita. Kalau kita punya otak ini banyak negatifnya, nah itu di luar dari ibadah itu. Sedikit-sedikit negatif thinking ya. Negatif terus. Jangan sampai. Jadi agama ini menyuruh kita untuk berpikir positif, berbuat kebaikan di bumi ini. Baik itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia dan bahkan hubungan kita dengan alam semesta. Ya kan? Tidak Allah mengatakan jangan kau merusak-rusak di atas bumi ini. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu selaku umat muslim, pedoman kita kan jelas Al-Quran dan Al-Sunnah ya. Dua itu. Dan jangan kita keluar dari sana. Ya. Jadi semua rahasia Allah sudah bongkar. Di muka kami semua itu rahasia-rahasia itu. Mau masuk neraka ini jalannya. Mau masuk surga ini jalannya. Jelas. Ya kan? Oleh karena itu kita memang seharusnya setiap hari belajar. Kan tidak habis-habis itu Al-Quran dipelajari. Tidak akan habis-habis. Oleh karena itu tuntunan umat ini adalah belajar sampai liang lahat. Ya. Dari ayunan sampai liang lahat kita lagi belajar. Nah, itulah sebabnya mengapa Islam itu selalu mengajarkan tidak ada waktu untuk tidak belajar. Baik itu teori maupun praktek. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak di antara umat kita tertinggal. Nah, itu ya. Nah, mungkin disebabkan dari metodologi yang tidak betul di sekolah, sehingga kita tertinggal di bidang teknologi, tertinggal karena kita kurang berpraktek. Kita terlalu banyak menghafal teori. Ya, sekolah kita kan begitu, suruh menghafal, tapi kurang prakteknya. Tidak sama di Finlandia ya, Pak Nur ya. 80% praktek, 20% teori. Nah, mereka cerdas-cerdas kan. Dia utamakan praktek itu. Jadi teorinya sedikit, langsung praktekkan. Kita kebalikannya. Itu pun 20% belum tentu juga ada ya. Kelas.
Nah, inilah sedikit dari saya sebagai penggambaran bahwa kita dituntut untuk melaksanakan ibadah itu. Ya, ibadah dengan niat kebaikan, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan pula. Ya, kita berharap semua kita di sini termasuk golongan orang-orang yang menyebarluaskan kebaikan. Jadi saya sekedar menambahkan barangkali bahwa melengkapi bahwa tugas kita bukan hanya ibadah saja, tetapi tugas sebagai khalifah. Ya. Sebagai khalifah. Artinya kita ini punya dua hal yang melekat. Ada namanya kewajiban kita, ada namanya kita punya tugas sebagai khairul umat terbaik. Umat terbaik itu bukan hanya ibadah saja. Bukan hanya ibadah. Kalau hanya ibadah maka umat Nabi Musa lebih baik. Karena mereka beribadah ratusan bahkan ribuan tahun. Sehingga sikir-sikir mereka bercahaya. Tapi kita ini pendek. Tapi kenapa kita suatu umat terbaik? Karena kita melakukan satu tugas. Yaitu apa? Tugas nubuah. Tugas nubuah ini tugasnya para nabi. Untuk mengajak juga orang lain. Supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Ya, jadi ada namanya kewajiban. Sholat, puasa, zakat, ya rukun Islam kita. Tapi kita juga punya tugas. Wa tawasau bil haqqi. Saling mengajak juga orang pada kebaikan. Itu sehingga kita sebut sebagai umat terbaik, khairun umat. Sekedar tambahan saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menarik apa yang disampaikan Ustaz, Ya. bahwa kehadiran kita di Buku Bumi adalah beribadah ya. Ya, betul. Jadi beribadah dalam artian luas, termasuk memakmurkan bumi. Itu dalam segitu. Tapi saya tertarik dengan tadi itu ayat "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". Kata dasarnya itu ada 3 huruf di situ, ain, ba, dan dal. Saya tertarik karena bicara dengan ilmu itu ilman. Jadi sebenarnya mencari ilmu itu adalah bagian daripada ibadah. Karena dengan ilmu itu kualitas ibadah mahdah baik. Dan dengan ilmu itu atau keterampilan itu kita bisa berbuat baik kepada sesama makhluk. Baik manusia, alam, lingkungan kita, binatang. Jadi saya lebih tertarik mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan jin kecuali mengabdi kepadanya. Tapi itu kata lain daripada ibadah. Ya, betul. Kan abdi ini ada 3 huruf itu yang memiliki filosofi. Jadi pertama ilman. Jadi wajarlah kalau anak-anak itu mulai dari TK dulu, ilman dulu, ilmu dulu. Kemudian bah itu di bawah titiknya. Berarti kita rendah, kita hamba. Ada yang di atas. Itulah simbol ibadah mahdah. Kemudian dal. Kenapa dal ini modal sepatu? Itulah track record, sepak terjang. Jadi jejak kita bagaimana kita berbuat di muka bumi ini, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk. Jadi 3 ini, poin ini. Jadi tugas kita di bumi ini terbagi dalam 3 dimensi. Ilmu, ibadah mahdah, dan gairu mahdah. Ya, ini. Jadi 3 ini artinya dari kata dasar itu, kata dasar abadi. Nah, ain, ba, dan dal. Nah, pertanyaannya ini ada, karena tadi tidak ada pertanyaan, sekarang pertanyaan Ustaz. Ya. Kalau saya amati, rupanya itu orang-orang mu'allaf itu kualitas beragamanya lebih bagus ketimbang dengan Islam turunan. Saya ingin mendengar dari visi Ustaz ini, kira-kira apa sebabnya ini sampai demikian? Ya, kita punya teman, ada teman kita yang mu'allaf, katanya lebih tekun ketimbang yang sejak lahir Islam. Ya itu Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk mengisi kekosongannya. Meskipun sebenarnya saya juga kurang tahu kenapa kurang koordinasi dengan pematerinya ya. Ya, komunikasi ya betul. Biasa. Ya, mudah-mudahan bisa Ustadz kembali mengisi di pertemuan Amin. lain. Ya. Berbicara tentang ibadah tentu saya kira sangat luas barangkali cakupannya.
Ya karena ibadah itu tidak terbatas. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Ya, yang ingin saya tanyakan, ada survei dari media, salah satu media di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Itu survei itu menyatakan bahwa ternyata tingkat istilahnya tingkat religiusitas masyarakat kita itu tidak berbanding lurus dengan tingkat tingkat ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya. Ya, betul. Atau misalnya tidak usah jauh-jauh, misalnya kayak tingkat religiusitas itu tidak berbanding lurus dengan tingkat perilaku. Ya, ada tingkat religiusitas kita tinggi, masjid penuh, masjid banyak, meskipun tidak penuh ya, masjid banyak, Ya, haji terbanyak, terbanyak, tapi betul. tingkat korupsi kita terbanyak juga. Itu kan tingkat Ya, religiusitas kita kok tidak berperan. berpengaruh terhadap tingkat perilaku kita. Ya, Ya secara umum sebagai satu bangsa. Ya malah ada berita ini, saya juga dengar beberapa hari yang lalu, ada berita kalau tidak salah di Taiwan, di Cina itu ya, Cina ya. ada pejabat yang disangkakan ijazahnya itu palsu, dia langsung mengundurkan diri. Kok di sini ada yang tidak tahu mantan pejabat yang ijazahnya masih dipertanyakan, kok masih ngotot ya? Ya, dijebak ya. Jadi apakah tidak ini? Itu mungkin Ustaz. Jadi apakah tingkat religiusitas itu kok di luar negeri tidak religius kan? Malah banyak yang bilang di luar negeri itu ateis. Tapi kok baru dia dicurigai, langsung dia mundur. Di sini kita sudah dicurigai, malah anaknya pun jadi pejabat, tidak malu-malu gitu. Itu gimana itu? Apakah ada pengaruhnya? Apakah ada perbedaan kita dengan bangsa-bangsa di luar? Itu? Mereka kok tidak religius, kok bisa taat aturan? Kita kok religius, kenapa masih tingkat korupsi kita tinggi juga? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Insyaallah saya akan menjawab semua pertanyaan dari Pak Ismail tadi terkait tentang ibadah ya, ibadah. Bagaimana itu ibadah itu mencangkup secara seluruh. Nah, yang saya katakan tadi itu kan ibadah itu kan tujuan hidup yang dalam artian memiliki beberapa poin. Nah, saya ambil kan membahas tadi tentang hukum, tentang pidana, hukum dan tentang aturan. Oke, kita campurkan. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia itu pegang prinsip adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, betul? Nah, di agama poin utama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana kita merealisasikan atau kita gabungkan itu Al-Quran dan Sunnah? Yaitu tadi yang saya katakan, ibadah itu adalah dua. Ibadah mahda dan ibadah ghairu mahda. Kalau kita berpikir saja bilang, ini ibadah, yang penting ibadah adalah memang tujuannya untuk ibadah. Semakin dalam, saya katakan tadi, semakin dalam lautan dicari, maka semakin dalam ilmu yang kita dapat. Nah, itulah pentingnya diskusi. Diskusi akan mendapatkan satu tujuan dalam permasalahan. Nah, kita itu sebenarnya bukan permasalahan ibadah, tapi nilai dari sebuah ibadah, ya kan? Sebagaimana tadi dikatakan nawaitu. Hadis riwayat Arba'in hadis kedua dikatakan innamal a'malu binniyat, ya kan? Kalau misalkan kita sholat, puasa, zakat, kita tidak ada niat, batal itu hukumnya karena diawali dengan niat. Kalau misalkan kita tidak dengan niat, maka itu batal. Kalau misalkan dengan niat, itu sah. Yang dikatakan Pak Ismail tadi,
bagaimana itu tentang nawaitunya ya, ibadahnya. Jadi itu di dunia ini kita tidak sementara semuanya tidak ibadah ya. Ada juga kita sebagai khulafaur rasyid sebagai khalifah. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun ya. Kata Allah ja'ilun, artinya aku menjadikan ja'il fil ardi khalifah, Adam sebagai khalifah. Bagaimana kita memimpin dalam rumah tangga ya. Kalau misalkan memimpin diri kita sendiri, kalau misalkan mencakup secara negara, presiden memimpin beberapa gubernur, menteri beberapa gubernur beberapa wali kota beberapa RW, RT, bagaimana beberapa keluarga, bagaimana kita menjadi pimpinan dalam keluarga kita. Itu termasuk ibadah. Jadi kalau misalkan kita mencangkutkan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari itu ibadah. Karena bedanya itu pandangan kita tentang ibadah. Tapi kita tidak berpikir apa nilai ibadah itu. Ya. Kalau kita lihat anak sekolah, dia hanya fokus terhadap ujian, tapi tidak lihat hasil belajar mereka. Kan yang tadi juga disampaikan bagaimana realitas, ya kan? Bagaimana kita kemunduran, ya kan? Kalau misalkan kita lihat anak sekolah sekarang, mereka hanya dikaitkan dengan teori yang ada. Jadi dia hanya menerima dari sebuah ujian. Jadi dia kerjakan tanpa memahami. Ya. Kalau misalkan ibadah juga tanpa kita lihat dengan niatkan ibadah, maka tidak ada hasil. Jadi kita lihat hasil dari sebuah ibadah. Hasil ibadah itu ibadah ghairu mahda. Kita jadi pemimpin itu ibadah. Niat sebagai kepala keluarga itu ibadah. Ya Allah, aku melakukan hal ini karenamu ya Allah, karena Engkau memberikan aku amanah, bukankah anak sebagai amanah? Betul. Di dalam hadis dikatakan tidaklah seorang bayi itu sebagai orang suci kecuali dia mengikuti Yahudi, Nasrani dan Majusi. Berarti dia ikut kedua orang tuanya. Berarti ini sebagaimana kalau misalkan kita lihat orang tua atau bapak sebagai pimpinan keluarga, dia harus bertanggung jawab atas dirinya dulu. Sebagaimana dalam Al-Quran, saya merujuk lagi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Ya, kata Allah. Allah tidak memberitakan semua manusia, tapi Allah memberitakan orang-orang yang beriman. Karena kenapa orang beriman diperintahkan? Karena yang mendengar kepada Allah itu adalah orang beriman. Jadi diperhatikan, kita pimpin dulu diri kita, baru kita pimpin tanggung jawab kita. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, itu yang pertama. Ada kendala? Paham yang pertanyaan pertama? Oke, kedua tentang mualaf. Ya, bagaimana sudut pandang saya mualaf? Kenapa kebanyakan orang yang mualaf lebih kuat ibadahnya? Ya, oke. Kalau kita lihat, manusia itu tempatnya penasaran. Jika tidak ada rasa penasaran, manusia itu tidak akan merasa puas. Makanya ada seorang ulama mengatakan, kebahagiaan itu cuma dua. Di mana kita rasa syukur dan merasa sabar. Dua sumber kebahagiaan yang sejati. Syukur dan sabar. Kenapa? Oke, kita lihat. Kenapa banyak orang yang mualaf? Tidak ada yang cepat sekali ibadahnya, kuat banget ibadahnya. Kalau kita lihat ustaz yang viral. Ustaz siapa namanya? Ya, ustaz yang Yahya Wahuni, mualaf, kuat ibadah. Oke, sebelum kita melangkah ke yang ibadah dulu, kita lihat niatnya untuk apa. Banyak ada sebuah cerita, di zaman dulu ada dua orang, ya. Dua orang memiliki tetangga. Yang pertama, anggaplah saya memiliki tetangga, ya. Saya memiliki tetangga saya kelaparan. Tetangga saya anak yatim piatu, sedangkan saya memiliki harta yang melimpah. Saya tabung beberapa tahun untuk haji. Tapi di suatu ketika, suatu hari, anak yatim ini menangis. Menangis, Bu. Mana makanan saya? Ternyata yang dimasak adalah batu, Bapak-bapak. Batu. Dia meminta ke saya, ketok-ketok, permisi, adakah makanan yang bisa saya makan untuk menafkahi anak saya? Tapi saya bertahun-tahun harta yang saya kumpulkan untuk naik haji, untuk kuserahkan sepenuhnya untuk tetangga saya. Dalam artian apa? Saya ikhlas, saya tabung untuk naik haji berpuluh-puluh tahun. Saya pakai untuk tetangga saya yang kelaparan.
bagaimana perasaan saya bertahun-tahun untuk naik haji. Tapi malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di tahun ini siapa yang di antara seluruh Ka'bah ini yang diterima pahalanya di sisi Allah, pahala haji?" Wahai malaikat, cuma 2. Siapa itu? Saya dan orang yang disebutkan teman saya. Kenapa demikian? Allah tidak melihat ibadah kita, tapi Allah melihat bagaimana niat kita. Kenapa kebanyakan mualaf yang religius? Mereka bersungguh-sungguh dan bersyukur atas ibadah yang dia jalani. Dan mereka bersabar atas ujian yang dia timpa. Kalau kita lihat ya, bagaimana kalau misalkan kita naik motor, ban kita meletus, pasti kita mengeluh. Kenapa meletus ini? Tapi coba lihat orang malah keyakinan mereka terhadap Tuhan segitu tinggi. Syukur dan sabar, itu aja. Itu. Kenapa? Bagaimana caranya, solusinya? 2. Kita bersyukur atas kesehatan untuk beribadah, melaksanakan ibadah, sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Kalau misalkan kita, ibadahnya orang malaf lebih tinggi, jangan lihat orang malaf. Kita lihat dulu kisahnya Nabi Ayub. Sanggupkah kita jadi Nabi Ayub? Bagaimana kita caranya berdakwah Nabi Muhammad SAW? Sanggupkah kita seperti Nabi? Kalau kita melihat orang lain, lihat diri kita diri sendiri. Kenapa lebih banyak orang mualaf lebih ibadahnya? Kalau misalkan kita lihat, boleh sebagai renungan. Nah, mengapa diri saya kurang beribadah? Mengapa saya lakukan ini? Mereka itu melakukan itu karena untuk betul-betul dengan nyata bahwa ini adalah ajaran yang benar, adalah agama Islam. Intinya itu mereka berpikir Ya. akan banyak muslim sendiri. Ya, betul. karena kebanyakan kita bilang ini agama orang tua. Nah, sebenarnya bukan agama orang tua. Yang betul-betul ibadah sama Allah itu ya betul-betul kita niatkan dari awal. Syahadat kita perbaiki, tauhid kita diperbaiki. Tauhid artinya bagaimana keyakinan kita keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentang rehabilitas. Rehabilitas itu kenapa orang yang saya juga pernah tanyakan di mana-mana, dan kenapa orang yang beragama di negara kita yang mayoritas Islam kurang sholat, banyak korupsi. Kalau kita lihat singkatnya itu istidraj, di mana Allah memberikan banyak kenikmatan, banyak kebahagiaan walaupun dia sholat, tapi itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sholatnya diterima, pahala puasanya diterima, apapun diterima, dia belum perbaiki sholatnya. Bukankah kunci kehidupan adalah sholat? Dokter tidak menjamin makan obat kita akan sembuh. Tidak ada kata gitu. Cuma dokter sarankan akan sembuh. Tidak ada guru menjamin kamu akan pintar, palingan 1 atau beberapa murid yang pintar. Tapi Allah menjamin perbaiki sholatmu, maka kita akan memperbaiki kehidupan kita. Kenapa rehabilitasnya kebanyakan di luar lebih religius, di negara kita kurang? Pertama, kita di bawah hukum, tinta di atas putih, hitam di atas putih. Kemudian bagaimana tentang agama? Kenapa kita kalah? Kenapa kita kurang maju? Karena kita itu dengan aturan yang dimana aturan negara ini berprinsip yang penting kita laksanakan programnya untuk kehidupan bangsa. Seandainya semua guru berpikir saya melakukan ini karena tulus, diubah caranya mengajar, maka kita tidak akan ketinggalan. Jika kita kebanyakan praktek, maka kita betul teori sama praktek itu disimpangkan, bukan sekedar teori. Paham? Ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan akhiri wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.